wabarakatuh. Oke, jadi kita akhirnya masuk ke acara kedua. Kalian sudah belanja tadi nanti. Nah, sekarang kita kembali masuk kelas lagi untuk belajar. Anak-anak, sebelum kita belajar, Pak Guru hanya akan memberikan sebuah stimulus ya terkait dengan apa yang akan saya sampaikan hari ini. Anak-anak, tadi kalian pada saat berangkat ke sekolah pamit tidak kepada orang tuanya? Terus selain pamit apa lagi? Oke, tadi Pak Guru mendengar ada yang mengucapkan minta samin. Kalian itu minta atau orang tua memberi langsung? Memberi. Oke, jadi kalian pamit, kalian salam, kemudian orang tua memberi. Ya. Kalian apakah setiap hari meminta uang saku atau orang tua memberikan secara langsung? Memberikan secara langsung. Oke, kira-kira mengapa saya diberi uang saku? Biar di sekolah bisa belajar. Bisa belajar sekolah, apalagi? Bisa beli biar tidak kelaparan. Oke. Kalian tadi pamitan, salim, ya. Nah, kamu tahu nggak yang kalian lakukan tadi? Pamitan, salim, tahu nggak? Itu merupakan apa? Kewajiban. Kewajiban. Oke, kita masuk belum sana. Kewajiban. Oke. Sekarang sebelum ke kewajiban di rumah kalian apa saja kegiatan di rumah? Belajar. Apa? Belajar. Bermain, bersih, apa lagi? Benar ya? Aku udah kegiatan. Ya. Ingat ya, berulangi tadi di rumah kalian melaksanakan kegiatan apa saja? Belajar, bersih, orang tua, bermain, membantu orang tua, belajar, nyapu-nyapu itu merupakan kewajiban kalian di rumah. Artinya adalah hal yang harus atau kegiatan yang harus dilakukan di rumah. Itu kewajibanmu. Nah, tadi yang orang tua menduk sama sekolah 2.000 misalnya 10.000 itu merupakan contoh dari hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita dapatkan. Jadi anak-anak, materi kita hari ini tentang hak dan kewajiban. Jadi materi kita hari ini tentang hak dan kewajiban. Ya, paham ya? Bentar ya. Nah, karena tadi dari kita di awal tadi ada kata hak. Apa itu hak? Hak adalah Sesuatu yang kita dapatkan. sesuatu yang ya, kewajiban. Hal yang harus kita laksanakan. Hal yang harus kita laksanakan. Yang harus kita laksanakan. Harapan dan wajib. Oke.
Jadi ini adalah bahasamu sendiri. Dan tadi kita aku sudah memberikan stimulus apa itu contoh hal yang ada di rumah. Jadi hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah hal yang harus kita laksanakan. Sekarang aku bertanya, jangan semua. Boleh nggak kita melaksanakan hak saja tanpa kewajiban? Atau sebaliknya, boleh tidak kita melaksanakan kewajiban tanpa ada hak? Mengapa ya? Karena oke, karena tidak adil katanya. Apalagi? Oke, tidak baik. Oke, betul. Apalagi? Karena antara hak dan kewajiban harus berjalan sama-sama. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Maaf, jangan tulis dulu. Ini baca ya tadi. Ini baca. Ini baca. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengeksplorasi kemampuan anak semua. Kalau tadi sudah menyebutkan beberapa contoh hak dan kewajiban di rumah. Berikutnya yang di sekolah. Kewajiban kalian sekolah itu apa? Belajar. Apa lagi? Menghormati guru. Menghormati guru. Terus saling bisa apa? Teman, oke, saling bantu ya. Ada lagi? Sopan kepada guru. Itu adalah beberapa kewajiban kalian di sekolah. Sekarang sebaliknya, hakmu apa? Mendapatkan ilmu atau mendapatkan materi pelajaran. Dari siapa? Dari guru. Dari guru. Apa lagi? Mendapatkan teman. Mendapatkan teman. Mendapatkan perlindungan kasih sayang. Oleh siapa? Oleh teman dan guru. Oleh teman-teman dan guru. Oke. Apa lagi kira-kira? Pak, aku apakah punya hak untuk mendapatkan nilai, Pak? Boleh tidak? Ya, betul. Jadi, hak mendapatkan penilaian. Ya, hak mendapatkan reward. Hak mendapatkan pujian. Pernah nggak guru memuji kalian? Pernah. Atau pernah nggak guru ngomong bahasa kasar ke kalian? Oke. Itu kalau contoh hak dan kewajiban sekolah. Sekarang kalau di lingkungan masyarakat, apa kewajiban kita? Membantu tetangga. Bergotong royong. Membuang sampah sembarangan.
membuang sampah di tempatnya. Apa lagi? Ini di rumah masyarakat. Kalau ini di rumah. Mentaati peraturan yang ada di mana? Di masyarakat. Itu kewajiban kita. Hak kita apa? Hak kita sekarang mendapatkan fasilitas umum atau menikmati fasilitas umum. Nah, apa lagi? Apa lagi? Hak untuk menikmati fasilitas umum. Oke, betul. Yang lain? Hak untuk apa lagi? Hak untuk dalam musyawarah itu ada apa ya? Berbicara. Berbicara itu apa? Oke, ide di rumah masyarakat kita punya hak juga untuk mengeluarkan pendapat atau ide kita. Ya, dia anak dalam bermasyarakat kita ada satu atau di lingkungan sekitar ada satu yang tidak boleh dilupakan, yaitu kewajiban kita untuk saling tetangga, teman, ini apa kira? Menghormati. Itu kalau kita di lingkungan masyarakat. Sekarang kewajiban kita pada negara membayar pajak. Oke, betul. Membayar pajak. Pak, apakah pajak kita itu sudah benar-benar masuk ke negara? Bagaimana? Oh tidak? Bagaimana ya? Sekarang mereka apa nih? Yang orang kita korupsi. Jadi anak uang pajak kita itu juga harus diawasi. Kita juga harus mengawasi. Karena kalau karena apa ya? Karena kalau kita tidak mengawasi, maka uang kita dapat disalahgunakan. Contohnya korupsi. Yang tadinya uang pajak kita bisa buat bangun sekolah misalnya, yang bisa buat bangun sekolah atau ada habis karena harus apa-apa dikorupsi oleh oknum, oleh orang yang mengambil uang kita atau namanya koruptor. Ya, jadi kewajiban kita adalah bayar pajak. Hak kita sekarang berhak untuk yang pertama tadi mengawasi. Yang kedua apa lagi? Memakai fasilitas menikmati atau memakai fasilitas umum. Menjawab. Sekarang itu kalau misalnya kita di rumah sakit, ya di rumah sakit ada pasien yang tidak punya BPJS misalnya, ya jadi mereka menggunakan apa ya surat-surat yang mengantar surat pemandu. Jadi nanti dia berobat gratis kan bayar. Nah, dari mana uangnya? Ya uangnya mengambil dari pajak yang kita bayar. Nah, itu namanya tepat sasaran. Tapi kalau pajaknya buat menghonor BPR yang satu harinya berapa juta itu? Berapa? Sehari berapa? 3 juta. Pegawai kita duduk, ada dan apa? Kira-kira kita ikhlas ya? Ya. Sehari 3 juta. Anggota DPR yang berapa itu? Kalau 1 bulan berapa juta? Puluhan juta. Pas jadi mereka anggota DPR itu dibayar dari uang pajak kita, daripada uang pajak kita dibayarkan ke anggota dewan, mendingan bisa ada yang lain membantu sekolah-sekolah yang ada di pedalaman, ya sehingga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di pegunungan di Papua itu bisa menikmati fasilitas yang sama. Akibatnya nantinya pendidikan akan merata. Itu kalau tidak korupsi. Nah, coba menurut kalian, enaknya anggota DPR digaji berapa? gaji 500.000. Cukup dari 100.000 kan ya? Oke, jadi itu adalah undang-undang kalian yang sesuai
sesuai dengan fenomena-fenomena yang saat ini terjadi di masyarakat kita, baik di sosial media dan sebagainya. Nah, dari materi ini terkait dengan hak dan kewajiban serta contoh-contohnya, adakah anak-anak yang belum mengerti atau mau bertanya? Silakan, bisa. Saya lagi dari apa yang saya jelaskan terkait dengan hak, kewajiban dan contoh-contohnya, mungkin ada dari anak-anak yang masih belum paham terkait hak dan kewajiban atau silakan yang mau bertanya terkait dengan materi yang telah saya sampaikan. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ayo. Tidak boleh lalu ya, tidak ada yang salah. Ini namanya etika. Oke, Pak, apakah guru juga mempunyai hak dan kewajiban? Kira-kira saya setiap hari datang ke sekolah, apakah Pak guru datang ke sekolah itu langsung tidur, main HP, atau langsung mungkin kantin belajar? Yang kamu tahu, Pak guru datang lalu Pak guru ajar apa? Oke, itu adalah salah satu kewajiban saya, kewajiban Pak Wawan pertama, ajar sampean. Yang kedua, apa ya kita? Kewajiban saya, kewajiban Pak guru apa yang tidak saya mengajar di sini? Kira, kalau saya sudah mengajar ke kewajiban Pak guru. Yang kedua apa lagi? Melindungi siapa? Melindungi murid. Itu lagi. Melayani murid. Ya, itu adalah. Dan yang terakhir, misalnya dalam muridnya yang bisa Pak guru dan sudah belum. Berapa dosa guru? Kayak Vicky. Saat kalian menulis kan ada di belakang. Ada buku motor apa ya? Artinya saja apa itu? Membantu. Oke, apa lagi? Mengajari apa lagi? Membimbing. Adalah kewajibannya Pak Guru. Nah, sekarang haknya apa haknya? Sama haknya Pak Guru sama dengan haknya orang tuamu. Orang tuamu kerja, dapat apa? Dapat gaji. Sama Pak Guru juga punya hak untuk dapat gaji. Kalian itu nanti ketika dewasa kan bekerja, ya bekerja. Kalian yang dewasa apakah mau bekerja atau nganggur? Nganggur atau bekerja? Apa yang terjadi jika kamu nganggur? Oke, ambil B terus. Bisa makan. Makan bang, bukan B. Oke, terus. Jadi kalau kita tidak bekerja atau nganggur, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada keluarga, kerja. Terima kasih harus di sini. Tidak bisa. Bisa nggak? Oke. Karena kemudian haknya lagi juga mendapat gaji. Nah, ketiga, kita udah paham loh apa yang harus sampaikan tadi terkait dengan hak dan kewajibannya Pak Guru. Nah, oke, kalau sudah paham, kita dulu berdiri. Biasanya kan jam 10, kalian bisa jam 10 sudah mulai berdiri, baterai sudah mulai drop. Nah, berdiri. Masih ingat gerakannya? Saya senang, saya sehat, saya kuat. Ya, harus sehat kan satu ya. Kan satu. Sekali lagi, saya senang, lupa. Oh ya, saya senang, saya sehat, saya kuat. Lupa, ingat ya. Ayo, lagi ya. Saya senang, saya sehat,
sehat saya kuat. Masih aja lagunya. Oke, ya kita bersama yuk. Baca saya senang, saya sehat, saya kuat. Saya senang, saya sehat, saya kuat. Saya senang, saya sehat, saya kuat. Saya sehat, saya senang, saya kuat, saya senang. Ya, lagi yuk. Mbak ini tetap. Saya senang, saya kuat. Saya senang, saya sehat, 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 saya kuat. Saya sehat. Oke, silakan untuk semua. Ya, jadi anak-anak selanjutnya kita akan mengajarkan soal evaluasi. Oke dulu. Saya bacakan. Apakah yang kamu ketahui tentang hal? Yang kedua, berikan contoh kewajiban yang harus kita lakukan ketika belajar di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, berikan contoh hak kita sebagai seorang anak di rumah. Yang keempat, apakah yang kamu ketahui tentang kewajiban? Yang kelima, apa yang akan terjadi ketika seseorang tidak menerima haknya? Silakan mulai dulu. Yang masih belum paham terkait dengan soalnya, silakan bertanya. Apa ya sambil menunggu Pak Guru kalian menulis dan mencatat, Pak Guru pergi dulu ya. Adalah orang-orang yang tinggal paling dekat dengan kita. Mereka adalah orang sama dan Tuhan, dan kita diingatkan Tuhan ketika menjalani kesulitan saat mereka membutuhkan.
Ayo, yang lain. Yang menjawab, apakah yang kamu ketahui tentang hak adalah ayah? Sesuatu yang harus kita dapatkan. Betul. Nomor 2, berikan contoh kewajiban yang harus kita lakukan ketika berada di lingkungan masyarakat. Jangan kewajiban kita. Gantian ayah. Betul. Berjadakan dengan orang yang berubah. Yang lain, menghormati warga, tetangga, boleh. Saling membantu. Ada nggak situ? Siapa saling membantu? Ibunya. Ada bukan? Ya. Yang ketiga, berikan contoh hak kita sebagai seorang anak di rumah. Hak kita. Mendapatkan waktu bersantai, mendapatkan uang, ada satu boleh, lain, sudah, betul. Oke, berapa? Apakah yang kamu ketahui tentang kewajiban? Hal yang harus dilaksanakan. Sama. Oke. Semua sama ya? Yang kedua, apa yang akan terjadi ketika seorang tidak mendapatkan haknya? Marah, bingung lagi, kecewa, pasti ada kecewa, bingung, marah, ada yang berbeda. Sudah, dari kelima hal ini, ada nggak yang begitu semua? Yang belum semua kan? Dari kelima soal ini yang belum semua, yang jawabannya belum semua, katakan. Mana? 1, 2. Yang salah satu. Salah satu mana? Ada nggak? Berapa? Oke. Yang lain sudah ya, berarti hanya yang salah 2. Oke. Nah, anak dari materi yang aku sampaikan terkait dengan hak kewajiban, mampu contoh, ayo semua dari contoh terkait dengan hak dan kewajiban kita di rumah. Apakah kalian sudah paham apa itu hak, apa itu kewajiban? Belum? Nah, apakah mulai dari awal pembelajaran tadi sampai akhir pembelajaran, apakah menyenangkan atau menyenangkan? Oke. Nah, sebelum kita akhiri, Pak Guru bisa jangan lupa untuk selalu belajar, beribadah, berdoa. Jangan hanya belajar itu dan yang penting itu lagi mengaji. Kemudian menghormati orang tua, hormati guru. Kemudian selalu berkata jujur. Ya. Dan yang lebih penting lagi adalah setiap kali bangun tidur harus memperhatikan tempat tidur. Karena demikian pembelajaran ini, Pak Guru, terima kasih. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.